Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dan menarik, yaitu sejarah penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Istifarana dengan nomor absen 34 dan nomor induk mahasiswa 2576235009. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas FTIQ, Jakarta. Baiklah, sebelum kita membahas materinya, kita akan membahas tujuan. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan gambaran jelas tentang bagaimana Al-Quran disampaikan dan ditulis selama masa Nabi Muhammad SAW, serta pentingnya proses ini dalam menjaga kemurnian wahyu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Di pembahasan ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu koneksi pewahyuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, wahyu diterima secara lisan dan Nabi menyampaikan ayat-ayat kepada para sahabat secara langsung. Dikutip dari karya Profesor Dr. Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 45-47. Selanjutnya mengenai media penulisan di zaman Nabi. Karena saat itu belum ada mesin cetak, Al-Quran ditulis tangan pada bahan-bahan seperti kulit binatang, tulang, daun lontar, dan pelepah kurma. Penulisan wahyu dilakukan oleh sahabat-sahabat yang dikenal sebagai Kutab al-Wahyi, seperti Zaid bin Thabit, Umay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Mas'ud. Dikutip dari karya Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid 4 halaman 234-236. Yang ketiga yakni metode penghafalan dan penulisan. Selain penulisan, para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran secara kolektif dan individual, menjadikan hafalan sebagai media utama pendokumentasian. Proses ini memungkinkan penyebaran Al-Quran secara cepat dan akurat. Dikutip dari karya Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran halaman 131-135. Seperti yang terdapat pada dalil Al-Quran di surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Dan yang terakhir, yakni kondisi penulisan selama masa Nabi. Selama masa Nabi Muhammad masih hidup, mushaf lengkap Al-Quran belum disusun dalam satu naskah. Wahyu selalu dicatat sesuai turunnya ayat, dan mushaf dibuat setelah wafatnya Nabi. Namun, urutan ayat dan surah sudah dipandu langsung oleh Nabi sehingga meminimalisir kesalahan. Dikutip dari karya Imam As-Suyuti dalam kitab Nuzumul Quran halaman 89-92. Terdapat dalil Al-Quran yang membahas mengenai pembahasan ini, seperti pada Quran surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dari pembahasan yang telah saya paparkan, dapat kita simpulkan bahwa sejarah penulisan Al-Quran pada masa Nabi adalah proses yang hati-hati dengan kombinasi kuat antara penghafalan dan penulisan. Proses ini memastikan bahwa Al-Quran sampai ke umat dengan ketepatan luar biasa, menjadikan kitab suci ini otentik dan terjaga hingga sekarang. Video kita kali ini tentang sejarah penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Islam. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar terus mendapatkan konten Islami lainnya. Syukran ala musyahadatik wa barakallahu fiq. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.